Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. semua teman-teman entrepreneur, senang sekali saya Yuli bisa hadir lagi menemani teman-teman entrepreneur semua di BTP Talk Podcast di sesi Stripe Up Session. BTP Talk Podcast ini adalah merupakan podcast yang diselenggarakan oleh Bandung Teknopark, di mana isinya adalah mengupas tentang serba-serbi Bandung Teknopark, baik itu programnya, produknya, dan masih banyak topik yang akan dibahas di bidang inovasi dan entrepreneur. Dan segmen Strive Up Session ini adalah segmen baru kami yang akan mengeksplor dunia entrepreneurship dan startupnya BTP, dan tentu saja akan mengupas program-programnya Bandung Teknopark. Dan di episode kali ini temanya adalah team building, di mana kita akan mengupas cerita startup kita dalam membangun tim kerjanya. Bagaimana mempekerjakan bakat yang tepat, kemudian memupuk budaya perusahaan yang positif, dan memastikan kerja tim yang efektif. Baik teman-teman entrepreneur semua, telah hadir di sini startup yang pernah tergabung di program inkubasi Rap Entre di tahun 2022-2023, kemudian berhasil lagi masuk seleksi ke programnya Upward atau dulu dikenal dengan BTPIP. Baik, kita sambut startup Siapdes. Halo Bapak, selamat pagi. Apa Selamat kabar? pagi Bu Yuli, alhamdulillah sehat. Oke, langsung aja Pak, silakan Ya. perkenalkan siapakah Bapak Ya. ini. Ya, saya Kunta Haji Kurniawan, saya kebetulan dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis, ya Bu ya. Jadi mungkin teman-teman dari Fakultas Ekonomi Bisnis banyak yang kemudian sudah tahu dengan saya gitu ya. Jadi saya memang menggagas tentang Siapdes ini sejak tahun 2022 ya tepatnya ya. Berarti Jadi sudah mau 2 tahun ya Pak ya? dua tahun berjalan ini. Dan alhamdulillah sekarang perkembangannya sudah cukup baik dan on the track ya. Karena sekarang kalau yang tahun 2022 dulu tuh kita kasih nama Siapdes Bu Yuli. Iya. Terus yang yang sekarang lagi jalan ini Siapdes Action karena ada tambahan menu baru. Tambahan fitur Ada dari fitur ya, baru betul. yang kemudian bisa nantinya harapan kita sih bisa memberikan fasilitas lebih kepada pengguna. Oke. Sebelumnya boleh Pak diceritakan dari mana ide startup Siapdes ini terbentuk, kemudian mungkin dari pengalaman pribadi atau mungkin fenomena di luar sana yang Bapak lihat kayaknya ada jadi problem nih gitu ya. Iya. Jadi saya kebetulan selain berkecimpung di dunia pendidikan sebagai dosen, kebetulan profesi saya juga sebagai akuntan publik ya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian terutama di bidang kegiatan pemeriksaan laporan keuangan itu yang menjadi sesuatu hal yang saya jadi concern di sana. Ketika kemudian rata-rata dari badan usaha milik desa itu nggak bisa nyusun laporan keuangan. Jadi intinya itu. Itu yang kemudian menimbulkan satu persoalan berikutnya ketika kemudian mereka banyak yang kemudian masuk dalam radarnya APH, aparat penegak hukum ya. Iya. Jadi tidak juga banyak dari mereka juga yang kemudian diproses secara hukum sampai ke pengadilan segala macam. Padahal bukan nakal ya Pak dalam tanda kutip, tapi Ya, memang ada yang mereka nakal, ada yang juga yang nggak nakal sebenarnya. sebetulnya tidak nakal tapi tidak tahu bagaimana melaporkannya gitu ya Pak ya. Ini kan jadi persoalan yang krusial ya. Jadi persoalan yang krusial yang kemudian menjadi ide dasar ya bagi kami, saya terutama untuk bagaimana sih kemudian bisa membantu manajemen yang ada di BUMDes di seluruh Indonesia ini untuk bisa nyusun laporan keuangan gitu. Muncullah Siapdes itu. Ya. Seperti itu. Tapi itu kan kebutuhannya Bapak melihat fenomena itu jadi jadi masalah yang solusinya adalah dengan aplikasi yang dibuat oleh tim Bapak. Kemudian terbentuklah startup yang orientasinya jadi ke bisnis dong ya Pak ya. Nah, boleh diceritakan juga akhirnya punya model bisnis seperti apa nih Siapdes ini? Ya kalau awalnya sih sebenarnya tanpa modal ya karena kita dari riset ya.
terus kemudian ini kemudian kita coba gagas dan kemudian kita kembangkan. Dan di beberapa tempat ketika kita coba uji cobakan kok ada yang tertarik gitu ya. Jadi banyak yang kemudian dari kalangan teman-teman manajemen BUMDes yang kemudian tertarik. Jadi peluang bisnis. Jadi peluang bisnis jadinya. Kenapa? Karena juga sebenarnya awalnya sih bukan ke arah bisnis ya, terus terang saja. Tapi kemudian ini bisa menjadi sebuah bisnis yang bisa menguntungkan kita sesungguhnya. Kenapa? Karena setiap BUMDes maupun juga UMKM yang ada di Indonesia itu membutuhkannya. Ya. Ya. Dan kita menawarkan dengan harga yang relatif murah. Ya. Jadi mereka pasti kemudian bisa bayar lah ya. Ya. Jadi tidak terus kemudian beli putus dan lain sebagainya. Karena di situ juga ada unsur pembinaan. Jadi memang harus terkontrol terus ya. Terkontrol terus. Sehingga dengan demikian ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang mungkin agak unik dibandingkan dengan yang lain karena rata-rata yang lain kan beli putus ya. Artinya ada kompetitor di luar sana yang sebetulnya sudah di ranah ini ya Pak ya. Sudah ada. Hanya saja dari segi mungkin dari segi pembiayaan cukup mahal ketimbang si aplikasi Siapdes ini. Mungkin ada lagi kelebihan Pak. Value dari BUMDes ini, Siapdes ini. Ya, jadi saya bicara agak teknis ya. Boleh. Kalau terkait sama itu. Jadi gini, di Indonesia itu kan kita mengenal yang namanya standar akuntansi keuangan. Jadi untuk menyusun laporan keuangan itu dibutuhkan SAK. Ya. Nah, BUMDes ini adalah sebuah entitas yang masuk kategori UMKM. Ini berdasarkan pada undang-undang. Nah, makanya kemudian menurut hemat saya terutama ya berdasarkan pada bacaan apa yang kemudian saya baca selama ini, itu lebih cocok kalau dia pakai SAK UMKM. Gitu ya. Nah, beberapa kompetitor yang sekarang ini ada itu mereka pakai satu standar yang namanya ETAP, Yuli. Ya. ETAP itu entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, ini tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan UMKM. Oh, sebetulnya lebih sulit yang sudah dibuat oleh kompetitor. Dan itu kemudian menimbulkan persoalan baru. Karena rata-rata teman-teman manajemen BUMDes nggak ada yang ngerti akuntansi. Malah lebih jelimet gitu ya. Jadi lebih jelimet. Ya, tahun etap ini hanya bertahan sampai 2024 ini. Karena tahun depan 2025 harus beralih ke status standar yang namanya EP. Entitas privat. Nah, itu ini lebih jelimet lagi gitu. Oh iya, Nah, itu yang kemudian jadi persoalan baru. Meskipun ada salah satu vendor dari pemerintahan ya. Saya nggak usah sebutkan namanya, gratis sebenarnya Bu. Iya. Tapi karena unsur kesulitan atau unsur tingkat kesulitannya cukup tinggi dalam pengerjaannya gitu dalam ya, pengerjaannya ini yang kemudian menimbulkan persoalan bagi manajemen BUMDes. Nah, itu yang ya mungkin jadi pintu masuk kami ya untuk sehingga kemudian Siapdes ini datang untuk memberikan solusi atas kesulitan itu gitu ya, Pak ya. Karena kita pakai yang simpel aja lah, yang penting mereka itu sudah terbiasa terlebih dahulu ya untuk transparan dan akuntabel. Gitu. Dan itu teknisnya ketika input nanti dia langsung keluar laporan hasilnya itu langsung keluar. Jadi user itu hanya input transaksi, nanti keluar laporan. Udah nggak perlu ngitung-ngitung lagi gitu ya, Pak ya. Dan itu mempermudah pekerjaan mereka sebetulnya. Kalau yang sekarang kita tambah sama satu fitur baru yang tadi masalah pajak. Nah, sehingga kemudian mereka ketika ini sekarang ini mau laporan pajak nih misalkan, itu mereka sudah nggak susah lagi untuk laporan pajak. Dan itu otomatis Pak keluar? Bisa otomatis keluar. Berarti dari transaksi pembelian ini dan itu nanti langsung keluar PPN-nya misalnya, jadi PPH laporan dan lain-lain. Untuk PPH-nya PPH pasal 21 yang terkait sama unsur penggajian yang ada di sana, itu bisa nanti dilaporkan melalui aplikasi ini. Karena keluar sih hasilnya gitu ya. Wah, canggih sih ya Pak ya. Oke. Nah, sesuai dengan tema nih Pak. Kita kan temanya tentang team building. Karena memang susah-susah gampang. Startup ini kan rata-rata juga
berhasil atau tidak berhasilnya bertahan itu salah satunya adalah tergantung dari timnya. Nah, 2 tahun ini kan Siapdes dan Taksian Siapdes ini kan berjalan terus gitu ya Pak ya. Ini tentu saja selain dari Bapak juga ada tim yang mendukung itu. Di samping di samping mungkin nanti Bapak memilih CEO-nya, kemudian bagaimana Bapak juga menempatkan tim-tim yang lain itu juga kan pasti penuh effort gitu ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak? Jadi kalau selama ini dengan anak-anak ya, saya nyebutnya anak-anak gitu aja. Karena mungkin ya memang seumuran dengan anak saya gitu ya. Jadi mereka rata-rata anak saya. Itu yang kemudian yang harus kemudian saya mesti harus ngemong ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu ngemong kepada anak-anaknya. Sehingga dalam beberapa hal mereka saya libatkan untuk kemudian saya ajak untuk berdiskusi, saya ajak untuk melakukan sebuah inovasi dengan beberapa masukan-masukan dari saya. Saya lihat bagaimana kemudian mereka kemudian menanggapi masalah itu. Nah itu salah satu cara saya untuk kemudian membangun sebuah kebersamaan. Nah di sisi yang lain kadang-kadang juga saya ajak makan bersama di luar segala macam gitu ya. Untuk kemudian ngomong beberapa hal yang terkait sama Siapdes yang mungkin juga bisa kita ajukan untuk beberapa aktivitas kegiatan seperti contohnya kemarin kita kebetulan ikut satu lomba Bu di Kabupaten Bandung. Yang itu kemudian alhamdulillah kita jadi juara 1 gitu ya. Keren ya. Yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bandung ya. Nah itu munculnya dari sebuah diskusi bersama. Ini ada peluang nih. Gimana kalau kita kemudian bisa masuk nih ya gitu ya. Nah itu mereka kemudian oke Pak kita masuk aja Pak. Kita coba bikin proposalnya lah bla 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 segala macam jalan gitu. Memang dari Pak Kuntanya sendiri juga karena udah bapak-bapak menganggap timnya juga seperti anak sendiri sehingga memang ada culture kekeluargaan di situ ya Pak ya. Jadi lebih sehingga banyak timnya juga lebih ke bonding gitu ya. Apalagi Bapak tadi cerita bahwa ada jalan bareng, makan bareng gitu ya. Kemudian dilibatkan juga dalam diskusi-diskusi sehingga mereka juga merasa bahwa Siapdes ini adalah jadi bagian keluarga mereka gitu ya. Jadi culture yang dibentuknya pun hangat ya Pak ya, sehingga mereka juga senantiasa loyal. Nah mungkin ada nggak Pak kalau di startup tuh kan umumnya ada yang keluar masuk tim. Nah mungkin kejadian nggak nih Pak di Siapdes ini? Ya tentu banyak ya seperti itu dan karena kita mulai 2022 kemudian sekarang kita masih alhamdulillah masih eksis ya. Ada juga yang keluar, tapi kita juga jadi saya gini, kalau kamu misalkan keluar kerja di tempat lain ya silahkan gitu ya. Tapi kalau tidak membatasi. Nggak membatasi saya. Kalaupun toh misalkan nanti kamu mau kembali lagi untuk membangun usaha yang sudah kamu rintis ini ya diperbolehkan. Silahkan juga gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan kepada anak-anak yang kemudian bergabung di dalam tim Siapdes. Nah itu yang untuk anak-anak ya. Tapi yang untuk teman sejawat jadi kalangan dosen juga. Jadi teman-teman dosen ini sampai sekarang juga alhamdulillah mereka juga banyak yang kemudian memberikan satu unsur masukan dari Pak Arvive yang memang concern di bidang IT ya. Itu ketika saya menggagas sesuatu kayak begini, beliau yang menerjemahkan dalam teknis untuk IT-nya gitu ya. Karena saya lemah di bidang IT-nya, tapi saya di dalam konsepnya saya kuat. Ini yang kemudian senantiasa kita diskusikan. Gitu. Ada dan rata-rata cukup loyal ya Pak ya. Alhamdulillah kita selama ini kompak gitu loh Bu. Iya betul, memang terlihat banget Pak. Jadi sudah kompak, hasilnya juga berprestasi ya Pak ya. Mungkin Bapak boleh ceritakan lagi selain yang tadi menang di kabupaten, ada lagi nggak Pak prestasi kalau yang lain kegiatan pameran yang tingkat nasional juga kita pernah ikuti ya dari Kementerian Perekonomian di Jakarta beberapa waktu tahun yang lalu kalau nggak salah. Terus kalau di tingkat
Bandung sini ada beberapa kali kegiatan, saya nggak hafal men, karena seringnya Iya, gitu iya, ya. iya, sering banget Siapdes ini selalu sering banget jadi Sering ya. perwakilan TELU ya Pak Iya. ya untuk delegasi Iya, kegiatan-kegiatan betul. gitu ya. Nah, terus sekarang yang kemarin yang ini dan ini lagi berjalan, ini kan lagi kita usahakan untuk bisa lolos di Kedereka ya. Ya itu itu harapan kita. Karena Iya, iya. kalau ini kemudian nanti Bu Yuli itu bisa kemudian sukses, ini bisa merambah ke beberapa kabupaten Iya, iya, di Jawa iya. Barat gitu ya. Dan ini bisa jadi pintu masuk untuk kemudian secara masif itu pasar itu akan kemudian terbuka dengan sendirinya. Iya. Jadi memperluas sayap pasar ya Pak ya. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir nih, mungkin teman-teman entrepreneur ada yang tertarik mau bekerja sama, memerlukan informasi, kita bisa cari informasi tentang Siapdes ini di mana? Kalau untuk aplikasinya itu bisa di siapdesdetection.com. Kalau sekarang ini yang terkait sama aplikasinya. Kalau yang berkaitan dengan mau ketemu dengan saya ataupun juga dengan teman-teman yang lain yang ada di Siapdes, nanti bisa langsung hubungi BTP aja lah. Oke, Gitu jadi ya. mungkin teman-teman di luar sana butuh sharing nih karena memang Siapdes ini punya banyak pengalaman ya, mulai dari ide bisnisnya gitu kan ya, melihat fenomena yang ada di sekitaran, mungkin karena Bapak juga adalah konsultan di akuntansi, melihat peluang, bagaimana sih mungkin Bapak bisa sharing peluang, melihat peluang, bagaimana ngambil peluangnya, kemudian mengaplikasikan, ngajak teman-teman gitu ya Pak ya, ngajak teman sejawat, mahasiswa, karena memang kalau dilihat tuh Siapdes itu paling solid. Kemudian kalau secara prestasi di mata kuliah webnya juga akademis juga bagus Pak, baik gitu kan, anak-anak hasilnya juga bagus. Dan sukses terus Pak untuk Siapdes. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah diundang. Ya, hatur nuhun juga. Baik, teman-teman entrepreneur, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga hal-hal yang kita diskusikan barusan itu bisa memberikan inspirasi dan wawasan teman-teman entrepreneur semua, dan juga segera menyusul Pak Kunta dan teman-teman di startup Siapdes ini ya. Kemudian jangan lupa untuk terus menyimak BTP Talk Podcast segmen Strive Up Session ini, dan juga untuk mengunjungi websitenya BTP di btp.telkomuniversity.ac.id. Mungkin teman-teman juga bisa menengok di situ ada beberapa program dari BTP. Untuk program inkubasinya kita ada 3 program inkubasi, yaitu FJIP, Wrap Entrepreneurship, dan Upward. Seperti kita tahu bahwa Siapdes ini adalah 2 member dari kegiatan inkubasi tersebut. Baik, dan ada lagi informasi bahwa untuk teman-teman yang memerlukan hotline BTP bisa menghubungi di nomor 0811 2233 9963. Baiklah, teman-teman entrepreneur semua, BTP Initiating the Futures. Saya Yuli, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak hatur wabarakatuh. nuhun.